Tiga fatwa menyeramkan dari seorang mufti Belanda yang notabene adalah penjajah yang kafir. Dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Bila orang biasa menikahi Syarifah itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Syarifah. Nah itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, di dalam video ini ada tiga hal yang perlu kita luruskan. Yang kita luruskan pertama yaitu tentang nasab dzurriyyah Rasulullah SAW. Tidak terputus. Ini wajib diketahui. Jadi, nasab dzurriyyah Rasulullah SAW tidak terputus, tidak akan terputus. Walaupun dari jalur perempuan sekalipun. Mengapa? Karena seluruh sayyid, seluruh syarif di seluruh dunia nih, di seluruh dunia nasabnya disambungkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah itu lelaki atau perempuan? Perempuan kan? Sedangkan sabda Rasulullah SAW, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan setiap nasab munqati'un yaitu terputus yaumal qiyamati pada hari kiamat illa sababi kecuali sebabku wa nasabi dan kecuali nasabku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apabila Syarifah menikah dengan lelaki yang ghairu syarif, yang tidak sayyid, tidak syarif, kemudian nasabnya terputus, berarti dia sudah mengingkari sabda Rasulullah SAW. Karena memang seluruh nasabnya Rasulullah itu tidak akan terputus, baik itu dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Ingat nih, sel-sel darah dari Rasulullah SAW tidak akan terputus sampai hari kiamat. Walaupun toh itu misalnya ada seorang Syarifah, dia kan memiliki sel-sel darah Rasulullah. Kemudian Syarifah tersebut menikah dengan laki-laki yang ghairu syarif, yang tidak sayyid. Kemudian antara Syarifah dengan laki-laki yang ghairu syarif dan tidak sayyid itu, ya mohon maaf, kan melakukan hubungan badan, percampuran dua sperma. Kan dua sperma yang bercampur, tidak ada satu sperma, tidak. Dua sperma yang bercampur kemudian menjadi anak. Anak-anak tersebut apakah tidak ada sel-selnya darah Rasulullah SAW? Tetap masih ada. Jadi sel-sel darah Rasulullah masih ada nempel di anak-anaknya Syarifah yang menikah dengan laki-laki yang ghairu syarif, yang tidak sayyid. Walaupun dari jalur nasab perempuan nih ya, ingat nih, tidak akan terputus. Sehingga apabila ada Syarifah atau Sayyidah menikah dengan laki-laki muslim yang tidak sayyid, tidak syarif, maka nasabnya tidak akan terputus, alias masih bersambung kepada Rasulullah SAW. Jika mau jujur nih, jika mau jujur terbuka apa adanya, jika mau dicatat dalam buku silsilah nasab, dalam naqobah misalnya, maka bisa atau dibintikan ibunya. Namun jika tidak dicatat dalam buku silsilah nasab, maka tetap bin atau binti bapaknya, begitu. Ini kalau mau jujur. Jadi tidak benar orang yang mengatakan apabila Syarifah menikah dengan laki-laki yang ghairu syarif, yang tidak sayyid, kemudian nasabnya terputus. Orang yang ngomong begitu berarti telah mendustakan sabda Rasulullah SAW, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Nah, inilah salah satu alasan-alasan yang dibuat-buat. Alasan-alasan yang muncul dari hawa nafsunya sendiri tanpa dasar dalil dari Al-Quran maupun dari hadisnya Rasulullah,
maupun dari athar para sahabat, maupun dari aqwalul ulama. Tidak ada sama sekali. Coba kita tanya, apakah ada dasar dalil dari Al-Quran atau dari Al-Hadis atau dari qaul ulama salaf? Ingat, ulamanya ulama salaf nih, bahwa apabila syarifah menikah dengan laki-laki yang tidak sayyid, tidak syarif, dikatakan bahwa akan menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan juga menyakiti hati Rasulullah SAW. Kemudian dikaitkan dengan dosa. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Masya Allah. Lupa ya, ada kan dosa syirik, ada dosa musyrik itu. Itu dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan membodohi orang-orang awam. Sekali lagi, jangan membodohi orang-orang awam, jangan menakut-nakuti orang-orang awam. Sehingga orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa menjadi ketakutan. Menjadi sangat ketakutan, Masya Allah. Ini sangat menyeramkan. Cobalah direnungkan kembali, difikir kembali. Lawang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an juga menikahi Sayyidah, menikahi Syarifah yang bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini adalah salah satu dari putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, Umar bin Khattab itu siapa? Kan bukan Sayyid, bukan Syarif, tetapi menikahi seorang Syarifah, seorang Sayyidah, putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang bernama Ummu Kulthum. Kisah-kisah ini sangat masyhur, sangat sahih, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab walaupun beliau adalah mertuanya Rasulullah, karena putrinya Sayyidina Umar yang bernama Hafsah dinikahi Rasulullah, berarti Sayyidina Umar adalah sebagai mertuanya Rasulullah, tetapi beliau juga sebagai cucu menantunya Rasulullah. Cucu menantu karena beliau menikahi Sayyidah Ummu Kulthum, putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kisah-kisah ini sahih, tidak ada yang mengingkari dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya orang-orang Syiah saja yang mengingkari kisah sahih ini. Padahal dari pernikahan Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidah Ummu Kulthum memiliki seorang putra yang bernama Zaid. Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Nah, inilah fatwa yang paling menyeramkan dan paling menyakitkan. Menikah antara sesama muslim, yang satunya Syarifah, yang satunya ghairu syarif, kok dikatakan haram dan zina? Ini dasar dari mana? Dalilnya mana? Qurannya itu surat apa, ayat berapa, hadisnya riwayat siapa, dan seterusnya. Ini fatwa sesat dan menyesatkan, diskriminatif terhadap para syarifah. Ini kasihan, banyak syarifah yang menjadi perawan tua tuh karena sulit untuk mencari sayyid atau syarif. Kemudian syarifah yang menjanda juga sulit, janda-janda mencari sayyid dan syarif. Ini diskriminatif namanya. Lawang orang-orang kafir saja yang menikah dengan cara kafir, kemudian mereka masuk agama Islam, maka pernikahan mereka tetap sah, serta tidak diwajibkan memperbaharui nikah lagi. Orang-orang kafir yang menikah secara kafir, orang-orang pedalaman primitif yang menikah cara primitif, kemudian mereka masuk agama Islam, tetap sah pernikahan mereka, tidak wajib untuk tajdidun nikah. Lah ini ada fatwa antara syarifah menikah dengan yang ghairu syarif, kok malah dihukumi zina, haram. Ini bagaimana? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.